Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 18 kemarin sukses Laskar Sabilillah Kabupaten Pati bersama masyarakat sekitar wilayah Maitan Tambak Romo Kabupaten Pati ini mengeksekusi sebuah makam, yaitu makam palsu Habib Usman bin Yahya, yang ceritanya kita sudah ungkapkan di video-video sebelumnya. Ini hanya gara-gara orang di situ pengen dusunnya ini barokah, kemudian orang mengenal agama dengan baik dan seterusnya, tetapi jalannya itu yang sepertinya kurang pas, karena akhirnya dari niat yang baik ini malah justru kemudian salah satu orang di sana atau beberapa orang di sana itu berhubungan dengan seorang Doro Balawi. Nah, dari situlah akhirnya makam palsu ini ada. Ya, walaupun setelah itu kalau acara haul di sana ini rame, kemudian masyarakat ini berduyun-duyun datang, bahkan sukarela mengasih istilahnya infak untuk suksesnya acara itu. Dan memang tempat itu di makam palsu Habib Usman bin Yahya ini sudah berjalan beberapa tahun haul, dan ini selalu sukses, rame, dan mendatangkan banyak khalayak ke situ. Tentu saja ekonomi di sana ketika haul itu hidup. Tapi bagaimanapun yang namanya ketidakbenaran ini harus diluruskan. Makanya setelah terjadi negosiasi yang alot, yang panjang, tapi dengan kesabaran, akhirnya sahabat-sahabat kita Laskar Sabilillah bersama masyarakat di sana sukses membongkar, mengeksekusi makam itu dengan tertib, tidak terjadi sesuatu apapun. Kita lihat dulu bagaimana makam Habib Usman bin Yahya ini dibongkar oleh Laskar Sabilillah bersama warga. Kita ikuti. Wali Songo pewaris negeri, gelora jiwa ini tak tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami akan penyerahan batu nisan dari Gersari Maitan yang dinyatakan Habib Usman bin Yahya dikembalikan kepada semula, ya, petilasan Raden Abdurrahman, Ki Ageng Abdurrahman, dan batu nisan yang diyakini selama ini kita serahkan kepada polsek setempat, yaitu Polsek Tambak Romo. Jangan kau coba rubah yang kau perjuangi.
sampai nanti. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meski bekalan tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas niat dan sahih bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai kawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menandang tegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Bisa dan seolah bisa akhirnya membentuk kesepakatan dengan masyarakat untuk memutuskan udara yang semula dipalsukan jadi akan semakin jaya. Sekarang diputuskan dengan petilasan yang sebenarnya yaitu Ki Ageng Abdurrahman atau. Setelah peristiwa ini dan sebelumnya kita baca komen-komen netizen kelompok sebelah yang tidak suka dengan polemik nasab ini, itu selalu mengatakan kalau makam-makam palsu selama ini yang ditemukan oleh Laskar Sabilillah, kemudian alap-alap Mataram dan warga Wonosobo dan seterusnya itu yang banyak itu, katanya ini adalah perbuatan dari geng-gengnya Kiai Imaduddin. Ini kan sesuatu yang konyol, dan tampaknya mereka juga ketakutan kalau akan ada lagi makam-makam palsu yang ditemukan. Sudah berani masyarakat ingin membongkarnya, jadi kemudian diisukan di balik pembongkaran makam-makam yang selama ini sudah terjadi, ternyata efek dari orang yang membongkar ini mendapatkan kesialan, selalu dalam bahaya, banyak penyakit, kemudian rezekinya seret dan seterusnya. Itulah narasi-narasi yang dikembangkan supaya pergerakan pembersihan makam palsu ini berhenti, atau orang yang akan melakukan pembongkaran makam-makam palsu dimanapun merasa ketakutan, takut kualat, takut sial hidupnya, tapi yang paling parah khawatirkan bisa mati su'ul khotimah. Itulah narasi-narasi yang kita sering baca dalam komen-komen netizen yang tidak suka. Masyarakat Padi, khususnya desa Tambak Romo ini, setelah mengetahui bahwa makam palsu Habib Utsman bin Yahya itu adalah makam yang diada-adakan, akhirnya mulai terbuka bahwa selama ini mereka ini tertipu dengan aksesoris yang namanya Habib, yang selalu pakai surban, pakai jubah, bahasanya sok ke Arab-Araban dan merasa suci, glamor dan seterusnya. Akhirnya sekarang ini pada tahu, alhamdulillah pada tahu bahwa mereka ini sebenarnya ini akan menipu masyarakat dimanapun kalau mereka ini ada, dengan pola-pola yang selama ini sudah dideteksi oleh sebagian saudara-saudara kita dengan membuat makam palsu, membuat sejarah ya palsu, kemudian mengklaim wilayah-wilayah tertentu, kota-kota tertentu dijadikan nama hall klan mereka. Ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai, karena bagaimanapun lama-lama kalau kita ini tidak antisipasi, suatu saat ya kita tinggal sejarah mereka yang akan kuasa mendoktrin kita, dan anak-anak kita di belakang hari nanti tidak mempunyai sesuatu pun yang dibanggakan tentang Nusantara. Ya bagaimana kalau sejarahnya sudah dibolehkan, semuanya sudah diklaim oleh mereka, maka yang membaca sejarah dari ciptaan mereka akan mengakui kalau mereka lah yang berjasa di negara ini. Kualat, apalagi sial, setelah
membongkar sebuah makam palsu dari klan Ba'alawi. Ini nonsen belaka. Grandong-grandong sentang gentayangan yang selama ini bebas berkeliaran membuat makam-makam dimanapun di Nusantara ini akan sedikit berpikir ulang, karena bagaimanapun mata-mata anak-anak Nusantara, laskar-laskar sekarang sudah di mana-mana. Tutup pintu setan grandong atau mafia pembuat makam palsu, supaya kita, anak turun kita, pikirannya bebas dari doktrin-doktrin sesat dan menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.